Nggak usah saya jelasin ya. Oh gitu ya. Pasti sudah mengenal dan juga sudah mensupport passion saya, dan juga saya sangat bercita-cita, sangat pengen banget berkontribusi dengan negeri dengan jadi perwakilan Indonesia bagi kancah internasional. Negara mana yang pengen dituju? Kalau negara mana, saya pengen banget Spanyol. Oh, Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. oh, oke. Yang lain lagi ada yang pengen kerja di luar negeri? Jadi kalau misalnya sekolah mas, setiap tahun juga kita sekolah itu di kuliah sudah di luar negeri. Iya. Oh iya. Jadi yang sebelum mau juga ke Oh sana. iya, iya. Bagus. Yang lain lagi siapa yang pengen kerja di luar negeri? Coba yang sebelah sini. Ada Iya. Ayo iya silakan. Pak, terima kasih atas kesempatan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Samuel Aritona dan di program studi S1 Informatika angkatan 2021. Saya sendiri ingin bekerja di luar negeri, terutama di daerah di negara Singapura dan Taiwan dan Cina. Dikarenakan posisinya untuk sekarang teknologi di Singapura, Taiwan dan Cina sangat berkembang pesat. Jadi saya ingin bekerja sambil mengeksplor teknologi yang baru dan kalau bisa saya bisa ke Indonesia untuk mengembangkan Indonesia. Terima kasih Pak. sekarang yang dipelajari. Pengembangan jurusannya Pak dari informatika Pak. Satu lagi siapa? Yang cewek mungkin yang pengen kerja di luar negeri. Ada nggak? Iya. Mahasiswi yang tidak bisa ke luar negeri. Langsung buka. Nggak ada. Mungkin anu mas. Tapi untuk boleh juga ada pertanyaan mahasiswa kepada Mas Gibran dan juga kepada saya. Ini teknologi tadi Mas Gibran juga mengatakan teknologi ada sinyal yang kencang cari waktu sampai 5G. Nah kira-kira menurut Mas Gibran bagaimana cara mahasiswa muda orang muda sekarang bisa berinovasi di teknologi seperti yang Mas Gibran lakukan? Inovasi apa lagi? Inovasi seperti pembangkit listrik tenaga sampah, solar katanya ada. Oh iya, itu ada bukunya ya. Nggak usah saya jelasin ya. Oh gitu ya. Nanti Pak Jaya di saya ini semua kota punya masalah persampahan itu. Ya kan? Ya, sehari kan pasti ada ribuan ton sampah yang dibuang. Jadi sampahnya mau diapakan? Nah di situ baru 2 minggu lalu saya harus juga. Jadi kalau di Solo sampahnya diolah lagi menjadi listrik. Di PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Nanti kalau mau ada yang studi banding bisa ke sana. Kita ini apa? Sebentar kotanya juga. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Dari video yang sudah barusan kita saksikan, apa saja yang menjadi komentar para masyarakat terkait Gibran yang diolok-olok para mahasiswa. Hentikan, tolong hentikan, udah nggak tahan gue liatnya, pengen bisikin di kupingnya, udah pulang aja pura-pura bilang istri saya tiba-tiba sakit. Kemarin 10 tahun hancur, sekarang punya wapres pelangak-pelongo. Jangankan mahasiswa yang nanya, anak SD yang nanya saja ndak bisa jawab, malah narik tangan marah kayak anak TK direbut mainannya. Mau jadi apa negeri ini punya wapres tidak kompeten dan tidak berkualitas, selamat buat mereka yang memujanya. Suruh jadi peneliti adopras saja. Pendidikan, wawasan, pengetahuan, diskusi tidak bisa dibohongi kapasitasnya sebagai wapres. Modal dukungan bapaknya dan pamannya. Pas ketiga jasa diragukan, otak pun dipertanyakan. Bloonnya wapres termul. Gibran dan keluarganya pasti tidak punya ketenangan batin meskipun punya kekuasaan dan harta melimpah. Bagaimana tidak kalau tiap hari jadi ejekan dan olok-olok oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Malu banget punya wapres kosong begini. Pelangak-pelongo jilid 2. Wapres kosong, pelangak-pelongo teramat sangat memalukan. Tapi anehnya keluarganya nggak ada yang malu karena urat malu mereka sudah pada putus.
Mahasiswa jangan sampai ketularan pelangap-pelongo, hati-hati. Lihat tuh cara pegang mic menunjukkan rasa grogi dan bantu pikirnya tidak mampu masih. Kok bengong ditanya mahasiswa, Gibran lo nggak level sama mahasiswa, ternyata cuma tamatan SMP. Samsul tiap malam pasti mimpi jelek. Sekarang udah punya rasa malu, selama ini sekeluarga tidak punya urat malu. Cari kerja susah, sudah dapat kerjaan jadi wapres. Rugi dong kalau mundur, gaji jelas, pengawal, kendaraan, rumah dinas, dan lain-lain disiapkan. Dan itu semua uang pajak rakyat buat gaji dia. Cuma modal muka tebal aman. Kata bapaknya nilai gak penting, yang penting adu skill. Pasti tanya mahasiswa pelangap pelongo. Ini skillnya ya pelangap pelongo. Negara besar punya wapres kayak gini sangat-sangat memalukan. Celanga celungu, pelangap pelongo, bengang bengong, paham apa enggak sih? Kasihan Pak Prabowo bekerja sendiri, saya terus Pak Prabowo. Bukan kuat mental tapi ngedablek. Emang pantas dolok-olok karena emang kosong. Ngapain juga datang ke kampus ngantar aja. Memberi kuliah di depan mahasiswa tapi yang memberi kuliah tidak punya ijazah SMA. Bocil berani-beraninya lawan mahasiswa orang-orang pintar. Jangan dikira dia itu pelangap pelongo, dia itu bodoh. Tapi karena saknya IQ tinggi sehingga seperti itu kata termul-termul yang menjunjung dan menuhakan keluarga termul. Bahkan kata orang-orang yang waras. Nggak akan nyambung sampai dengan mahasiswa. Pikiran kosong dan pepesan kosong inilah pemikiran lontong sayur. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau tanya sama Gibran jangan yang sulit-sulit, nanti kecewa jawabannya jong, rakus jabatan. Wakil presiden yang tidak tahu malu. Hajar terus dengan pertanyaan biar pingsan. Keluarganya sudah putus urat malu dari bapak sampai anak setiap hari jadi bahan olok. Hade pusing. Mix saja di depan mulut terus ternyata tetap kosong. Pemimpin mode gini rakyat yang menerima imbasnya lebih hancur ekonomi rakyat. Kedip-kedip cengok entah ngapain. Itu ada lomba pancing lagi Pak, butuh orang buat bagi-bagiin hadiah. Bapaknya malu anak yang bisa dipasang jadi wapres saja santai nggak malu, yang jelas malu kita rakyat. Malu punya pemimpin model OON seperti itu. Kalau ditanya tentang Lego dan mobil Tamiya, saya yakin beliau bisa menjawab dengan baik. Keren masa wapres, natural banget OON-nya. Temanku termul tulen sekali entah karena malu atau sadar diri sekarang udah berpaling dari termul. Itulah kalau pemilu curang. Emang dibiarkan berkeliaran sama Pak Prabowo, maksudnya biar belajar sama rakyat mengetahui kualitas wapresnya. Belum mandi kali ancur-ancur. Kata bapaknya bahwa jasa tidak terlalu penting, yang penting skill. Nyatanya ijazah SMP berpengaruh terhadap wawasan pada anaknya, memalukan negara. Bukan saya tidak bisa jawab pertanyaan mahasiswa. Saya sedang tidak enak badan nak, jadi nanti jawabannya kurang memuaskan. Jadi tidak masalah, sebetulnya saya juga lulusan sarjana gelar S-Doger. Jangan ditanya Gibran nanti jawabnya persis bapaknya, nggak tahu kok tanya saya ya. Rakyat dipaksa suruh bayar pajak, tapi kalau cuma buat ngasih gaji pejabat yang kayak gini rugi dong. Mahasiswa ini mah kalau benar mahasiswa mana mau datang-datang pasti sudah tahu kalau wapresnya kualitas public speaking dan ilmunya hancur. So mendengarkan penanya tapi otaknya tidak nyambung. Inilah cara Allah memalukan keluarganya. Persis bapaknya segala tidak tahu kecuali nama-nama ikan di laut. Kalau mau nanya sama Gibran nggak usah yang berbau politik, dia cuma mengerti pembagian buku anak sekolah, ada dasar alias SD, pembagian susu gratis. Kalau boleh gue lari sekencang-kencangnya biar nggak ketemu mahasiswa standar dialog gue cuman S1 SD. Memang Jokowi tidak punya malu dari lahir. Mending turun saja lah, malu banget lihat capres, makanya tak pernah mewakili setiap acara kenegaraan. Gibran nggak pernah kuliah kok berani diskusi sama mahasiswa. Jadi bulan-bulanan. Gibran celengak-celenguk nyariin bapaknya jawab pertanyaan mahasiswa. Ya, sebagaimana orang buka sekolah tinggi ngakunya sarjana padahal ternyata cuma setara SMP memaksakan kehendak malu. Judul Jokowi sangat malu, keliru besar karena rasa malu itu tidak ada kamus di Jokowi dan keluarga. Seharusnya Gibran dikirim ke Israel saja, jangan tinggal di Indonesia. Dari tampilan saja jauh dari kata wibawa untuk ukuran pejabat.
Wapres otaknya jong, kalau Gibran jadi presiden bagaimana nasib Indonesia? Apa hutang Indonesia langsung jadi 30.000 triliun? Dan kalau nggak bisa membayar pula-pula bisa dibegadaikan. Bapaknya sudah mengadakan UAS dan anaknya mau ngandilan apalagi. Kalau ditanya rasa martabak mungkin bisa jawab karena masih ingat, tapi kalau ditanya urusan negara ketinggian untuk anak SD. Lebih pas ini orang bagi-bagi susu dan buku belajar menggambar ke TK dan SD. Jawaban Jokowi dan Gibran bila ditanya selalu nggak jelas. Gibran pernah bilang dia tidak suka membaca tapi baca komik dia paling suka, kemudian main game. Ini kenyataan sekali. Wapres tidak bisa bicara, itu mic-nya mau diuntal po. Selamat kosong macam tahu bulat gak ada isinya. Terlihat banget kalau Gibran kurang cekatan. Sungguh kejam bapaknya, anak nggak tahu apa-apa dipaksa jadi wapres. Saya sebagai orang tua mohon kepada generasi atau mahasiswa yang berkualitas agar Indonesia maju ke depannya. Kalau mau tanya gimana cara main Mobile Legend, apa share lagu balonku. Gibran wapres tergolong di seluruh dunia, bapaknya Jokowi koruptor 5 besar dunia. Harusnya ditanya kapan lomba mancing lagi pak, lomba cepat bongkar pasang Tamiya. Yang bego yang nanya udah tahu begitu modelnya Pak tanya. Apa bedanya nanya ke bapaknya? Salam waras dari kami warga DKI Jakarta. Pemimpin zaman now ijazah cuma SMP. Bagaimana merasa malu, namanya urat malu keluarga Jokowi semua tanpa kecuali. Sudah putus total urat malu keluarga Jokowi sudah putus total. Aneh tapi nyata kok bisa keluarga ini kak punya etika malu nggak malu sama sekali, benar-benar keterlaluan menjijikkan. Dosa apa negara ini sehingga punya pemimpin pelangak-pelongo seperti ini? Wapres kok memalukan sekali. SDM-nya memang anak SMP, mana bisa dia menjawab pertanyaan mahasiswa. Kasihan Mas Gibran kok nggak ada yang bela. Juga khawatir berantak dukung untuk melengsarkanmu biar aman bangsa ini. Sebaiknya Pak Wapres turua kalau nang omah daripada malu-maluin begitu. Harus sering diskusi ke kampus-kampus biar semakin jelas kedunguannya.